Cerita masih berkancut dengan Jiang An yang pada saat sebelumnya telah melakukan penghancuran diri. Dua orang dogat bintang 5 pada saat ini benar-benar telah berakhir di tangan dari Dong Chang. Xiaoyan juga pada saat ini tenggelam di lautan guntur. Xiaoyan bergumam bahwa kesenjangan kekuatan mereka benar-benar terlalu besar. Jiang An dan Kun Bo telah tewas dalam pertempuran satu demi satu. Situasinya benar-benar sangat buruk pada saat ini dan baik menggunakan pagoda pemurnian atau bayangan. Xiaoyan pada saat ini masih bisa merasakan ada celah kekuatan dan sulit untuk bisa menang. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini mencari cara untuk bisa melawan Dong Chang, sebuah suara lembut segera kembali terdengar di telinga Xiaoyan. Suara ini bersumber dari Lei Ji dan Lei Ji pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia tidak memiliki niat buruk. Ini bukan waktunya untuk mengatakan lebih banyak hal yang tidak berguna. Sebaiknya pada saat ini Yang Mulia membantunya untuk menunda waktu. Selama ia bisa mengeluarkan jarum penyegel utama, maka ia akan bisa membantu Yang Mulia. Begitu ia bisa memaksa jarum tersebut keluar, maka akan sangat mudah untuk menghabisi orang ini. Ia juga akan membantu Yang Mulia dengan memberinya berkah untuk berhadapan dengan sosok tersebut. Ia bisa merasakan bahwa Yang Mulia juga telah mengembangkan guntur dan ia akan memberikan daun guntur kepada Yang Mulia. Dengan begitu, maka ia akan bisa menunda sosok tersebut. Begitu Xiaoyan selesai mendengar suara ini, Xiaoyan segera merasakan kekuatan guntur yang belum pernah Xiaoyan rasakan sebelumnya. Kekuatan ini menyerbu ke dalam tubuh Xiaoyan dan menghantam lautan guntur Xiaoyan. Setelah lautan guntur ini mengalir ke tubuh Xiaoyan, lautan guntur yang awalnya hanya memiliki jarak 50 meter mulai mengembang. Kecepatan dari peningkatan kekuatan ini juga sangat cepat. Di saat yang sama, dengan adanya kekuatan yang membasuh seluruh tubuh tulang dan daging Xiaoyan, tubuh fisik Xiaoyan tentu saja menjadi lebih kuat pada saat ini. Sementara itu, di sisi lain, pada saat ini di bawah kepulan dari debu dan asap, sosok Dong Chang perlahan keluar dari banyak puing-puing dan menatap tajam ke arah Xiaoyan. Sosoknya pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa anggota terakhir keluarga Jiang di tanah hukuman dewa telah dihabisi. Setelah selesai berbicara, sosoknya pada saat ini tersenyum sinis ke arah Xiaoyan. Dong Chang pada saat ini mengangkat sudut mulutnya dan bergumam perlahan bahwa sekarang giliran Xiao Feng. Tanpa banyak penundaan, pada saat ini sosok Dong Chang segera meraih tombak miliknya dan melesat ke arah Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini masih berbicara dengan tenang kepada Dong Chang. Xiaoyan berkata sepertinya Dong Chang benar-benar sangat membenci klan Jiang. Xiaoyan pada saat ini merasa bahwa tubuh fisik Xiaoyan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Kecepatan dari penyerapannya juga semakin cepat dan Xiaoyan pada saat ini hanya perlu menunda sedikit waktu. Xiaoyan juga pada saat ini menyadari tampaknya Dong Chang tidak mengetahui peningkatan kekuatan dari Xiaoyan. Xiaoyan berpikir mungkin ini adalah metode dari Lei Ji dan sulit bagi Dong Chang untuk bisa merasakan keadaan Xiaoyan. Selain itu, Xiaoyan juga pada saat ini menyadari dengan peningkatan yang pada saat ini didapatkan oleh Xiaoyan, hal itu juga akan memungkinkan Xiaoyan untuk sementara waktu memiliki kekuatan guntur seperti apa yang dimiliki oleh Lei Ji. Sementara itu di sisi lain, sosok Dong Chang pada saat ini sedikit berhenti sebelum akhirnya kembali berbicara kepada Xiaoyan. Dengan senyuman ia berkata kepada Xiaoyan, apakah Xiao Feng sangat penasaran? Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa jika tebakannya benar, seharusnya Dong Chang telah menyinggung klan Jiang di dunia lain. Selain itu, sepertinya permasalahan ini bermula karena klan Jiang benar-benar telah menghabisi klan dari Dong Chang. Itulah yang pada akhirnya membuat Dong Chang benar-benar sangat mendendam kepada Jiang An. Itu juga sepertinya yang membuat Dong Chang diasingkan ke tempat hukuman dewa. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, pada saat ini Dong Chang sedikit bergetar. Tampaknya apa yang dikatakan oleh Dong Chang ini merupakan sebuah kebenaran yang memang dialami oleh Dong Chang. Namun Dong Chang pada saat ini tidak ingin membahas hal tersebut. Dong Chang lanjut berkata bahwa ia pada saat ini tahu apa yang ada di pikiran dari Xiao Feng. Ia mengucapkan banyak kata-kata karena ia sedang menunggu Yuan Jian melepaskan batu sumber. Ia juga pada saat ini ingin bertanya kepada Xiao Feng apakah segel terlarang ini begitu mudah dibuka. Yang harus mereka ketahui adalah meskipun segel tersebut berhasil dibuka oleh mereka, tetapi Lei Ji tidak akan bisa menunjukkan kekuatan apapun. Oleh karena itu, meskipun semua rencana mereka berhasil, apa yang pada saat ini ingin mereka gunakan untuk menghabisi Dong Chang? Setelah selesai berbicara, Dong Chang pada saat ini tidak ingin banyak berbasa-basi dan kembali melesatkan tombaknya ke arah Xiaoyan. Tombak pun dalam sekejap muncul di hadapan Xiaoyan dan tekanan yang mendominasi pada saat ini benar-benar menekan Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar tidak bisa bergerak dan mata Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipit. Xiaoyan pada saat ini tidak menghentikan datangnya tombak dan tubuh Xiaoyan tiba-tiba tenggelam ke dalam lautan guntur. Hampir pada saat yang bersamaan, pada saat ini tombak pada akhirnya menyentuh guntur dan ledakan seketika terjadi. Guntur terus-menerus meledak dan kekuatan guntur ini juga terus-menerus menahan serangan dari tombak Dong Chang. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini memanfaatkan situasi tersebut untuk melesat pergi meninggalkan Dong Chang. Begitu Dong Chang melihat Xiaoyan, sosoknya mendengus dingin dan berbalik dengan tombak di tangannya dan bersiap untuk mengejar Xiaoyan. Namun pada saat yang bersamaan, pada saat ini tanah terlarang benar-benar mulai bergetar hebat. Suara gemuruh terdengar dari lorong yang berbentuk seperti sarang lebah dan semuanya tampak akan runtuh. Gelombang gema yang bergemuruh juga terus memancar. Saluran dari salang lebah ini pada akhirnya luntuh dalam skala besar seolah-olah pembatasan penyegelan telah kehilangan dukungannya. Melihat adegan ini, Xiaoyan pada saat ini memikirkan satu penjelasan dan berpikir sepertinya Yuan Jian telah berhasil.
Yuan Jian tampaknya telah melepaskan batu sumber dan menyebabkan batasan di sini menjadi tidak seimbang. Sementara itu Dongchang pada saat ini tersenyum dan ternyata Dongchang benar-benar sengaja menunggu Yuan Jian berhasil melakukan hal tersebut. Ia juga sengaja menunda dan tidak membunuh Xiaoyan sesegera mungkin. Kali ini ia seketika membentuk kembali klon dan klon tersebut segera bergegas untuk menuju ke tempat Yuan Jian berada. Dongchang pada saat ini mengirimkan klon untuk menghadang Yuan Jian yang sepertinya akan melarikan diri. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan juga pada saat ini mengerutkan kening dan berpikir bahwa karena Dongchang telah berhasil melakukan misinya, tidak ada kemungkinan bagi Dongchang untuk kembali dan membantu Xiaoyan. Kemungkinan terbesarnya adalah Yuan Jian pasti memanfaatkan waktu untuk bisa melarikan diri. Namun di bawah pengejaran dari klon milik Dongchang, tentu saja melarikan diri juga bukan suatu hal yang mudah. Sementara itu kembali ke Dongchang yang pada saat ini kembali memfokuskan matanya kepada Xiaoyan. Sosoknya berkata sebenarnya ia juga mengulur waktu. Ia menunggu mereka berhasil dan sekarang sepertinya permainannya seharusnya akan segera selesai. Setelah selesai berbicara, Dongchang pun tersenyum sebelum akhirnya berjalan menuju ke arah Xiaoyan. Melihat hal ini, hati Xiaoyan juga seketika bergetar karena Xiaoyan tahu bahwa pada dasarnya sangat mustahil bagi Xiaoyan untuk bisa melarikan diri. Xiaoyan pada saat ini hanya memiliki peluang untuk terus bertempur dengan mengandalkan semua kemampuannya. Pada akhirnya cangkang kura-kura milik Xiaoyan segera muncul. Dongchang juga menusukkan tombaknya dengan keras dan tombak segera menghantam cangkang kura-kura. Ketahanan dari cangkang kura-kura ini membuat Dongchang seketika menyipitkan matanya dengan rasa dingin. Dongchang pun segera berteriak, apakah menurut Xiaofang cangkang kura-kura ini akan dapat melindungi hidupnya? Setelah selesai berbicara, tombak di tangannya pada saat ini segera berubah menjadi hujan peluru yang meluncur dengan kecepatan yang sangat cepat. Banyak ledakan segera terjadi dengan banyak ujung tombak yang pada saat ini menghantam cangkang kura-kura. Di bawah benturan terus-menerus, cangkang kura-kura ini hanya bisa bertahan selama 20 tarikan nafas. Pada saat berikutnya terdengar bunyi klik dan retakan segera muncul di cangkang kura-kura. Dongchang pun menjadi semakin gila dan pada saat ini semakin melesatkan serangan tombak ke arah Xiaoyan. Pada akhirnya cangkang kura-kura benar-benar berhasil dihancurkan oleh Dongchang. Namun bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini Void Shuttle segera keluar dari mulut Xiaoyan dan kilatan cahaya melesat ke arah Dongchang. Dongchang juga pada saat ini sedikit terkejut dan segera mengeluarkan kekuatan mutlak dari dogat bintang 6. Void Shuttle pun seketika berhenti di hadapan Dongchang ketika berjarak beberapa sentimeter. Dongchang pun tersenyum ke arah Xiaoyan dan pada saat ini segera mengulurkan tangannya. Sosoknya dengan santai segera meraih Void Shuttle yang pada saat ini dalam kondisi berhenti. Dongchang dengan penuh percaya diri pada saat ini menekan Void Shuttle yang berada di hadapannya. Namun saat telapak tangannya menyentuh Void Shuttle, sebuah kekuatan pada saat ini tiba-tiba melonjak. Ledakan segera terjadi dan kekuatan seketika menyebar menghantam Dongchang membuat Dongchang seketika terpental mundur. Xiaoyan juga pada saat ini segera memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mundur. Xiaoyan juga pada saat ini menarik Void Shuttle dengan ekspresi Xiaoyan yang benar-benar muram. Sementara itu di sisi lain, Dongchang pada saat ini segera menstabilkan tubuhnya dan tampaknya benturan dari Void Shuttle ini tidak berimbas apapun. Dongchang pun sedikit tersenyum dan berkata kepada Xiaoyan yang pada saat ini sedikit mundur. Dongchang berkata bahwa ia harus mengatakan sangat disayangkan jika ia harus menghabisi Xiaofeng. Jika Xiaofeng menjadi pelayannya, maka ia akan dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup dari Xiaofeng. Dengan kekuatan dogat bintang 3 tahap menengah dan tubuh fisik yang sebanding dengan seorang dogat bintang 5, terlebih lagi ia juga memiliki banyak metode dan keterampilan kontrol serta pikirannya cukup baik. Dengan keterampilan seperti itu, ia khawatir bahkan seorang dogat bintang 4 biasa tidak akan bisa menjadi lawan Xiaofeng. Sebaiknya Xiaofeng menjadi budaknya selama 10.000 tahun, maka ia akan bisa memberi kesempatan untuk Xiaofeng memperjuangkan kebebasan. Namun jika Xiaofeng menolak, maka Xiaofeng pada saat ini hanya bisa berakhir dengan kematian. Setelah selesai berbicara, pada saat ini tekanan yang besar tiba-tiba kembali keluar dari tubuh Dongchang. Tekanan kuat ini benar-benar mengakibatkan Xiaoyan memiliki ekspresi yang pucat dan terhuyung mundur beberapa langkah. Bersamaan dengan saat-saat kritis ini, suara Leiji kembali terdengar di benak Xiaoyan dan meminta Xiaoyan untuk datang mendekat. Leiji lanjut berkata bahwa ia belum bisa mematahkan jarum penyegelnya. Namun meskipun begitu, ia sudah setengah jalan dan ia masih bisa menjaga Yang Mulia tetap aman dalam jarak 5 meter. Begitu suara ini terdengar, Xiaoyan tanpa ragu-ragu segera bergerak dengan cepat. Xiaoyan juga segera mengeluarkan labu dan memerintahkan labu untuk menghabisi Dongchang. Sementara itu di sisi lain, Dongchang pada saat ini segera melesatkan tombak tajam berdarah miliknya ke arah Xiaoyan. Labu milik Xiaoyan juga pada saat ini segera mengeluarkan cahaya hijau yang berubah menjadi sosok bocah kecil dengan pedang. Bocah itu pun seketika melesat maju berhadapan dengan tombak dari Dongchang dan benturan keras segera terjadi. Namun bersamaan dengan benturan tersebut, pada saat ini celah seketika terbuka di hadapan Xiaoyan yang melarikan diri. Sosok Dongchang pada saat ini tiba-tiba muncul di hadapan Xiaoyan dan Xiaoyan benar-benar melotot melihat Dongchang. Dongchang pada saat ini mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Xiaoyan seolah-olah ingin menangkap Xiaoyan. Mata Xiaoyan juga dipenuhi dengan warna merah darah dan Xiaoyan pada saat ini dapat dengan jelas merasakan tekanan besar. Xiaoyan pada saat ini benar-benar di dalam tekanan yang sangat kuat dan Xiaoyan benar-benar sangat terpojok. Xiaoyan pada akhirnya dengan sangat terpaksa segera mengaktifkan kekuatan 6 keinginan di dalam tubuhnya.
Kekuatan Xiaoyan yang berada di tahap menengah dogat bintang 3 pada saat ini dengan paksa dinaikkan menjadi dogat bintang 4. Jumlah lautan bintang Xiaoyan juga meningkat, namun meskipun begitu, Xiaoyan masih pesimis untuk bisa menang melawan Dongchang. Xiaoyan pun menggertakkan gigi dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terus berjuang dengan semua kemampuannya. Pada akhirnya Xiaoyan segera mengangkat tangannya dan mengungkapkan jari tengahnya ke arah Dongchang. Ekspresi Dongchang sedikit membeku saat melihat hal ini dan Dongchang mengira Xiaoyan pada saat ini sedang mengejek Dongchang. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan teknik dari jari tengah miliknya. Kekuatan yang aneh juga segera keluar dari jari-jari Xiaoyan dan tubuh Dongchang benar-benar membeku pada saat ini. Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan kekuatan dari jari tengah yang disebut kekuatan gunung dalam lautan yang merupakan dunia. Namun dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, Xiaoyan masih belum bisa untuk menciptakan dunia. Xiaoyan pada saat ini hanya dapat menciptakan dunia ilusi dan hal itu yang menyebabkan Dongchang untuk sementara terjebak. Dongchang pada saat ini benar-benar dikurung di dalam dunia ilusi yang diciptakan oleh Xiaoyan dengan satu jari ini. Xiaoyan juga pada saat ini muncul di dunia ilusi yang Xiaoyan ciptakan. Keduanya pada saat ini tampak berada di atas panggung kompetisi yang diselenggarakan oleh keluarga Dongchang. Di atas panggung pada saat ini terlihat Dongchang dengan sosok yang masih muda. Dongchang mengangkat kelapanya dan di hadapannya ada Xiaoyan yang tidak dikenali oleh Dongchang di dalam ilusi. Dongchang pun segera bertanya siapakah sosok tersebut. Ia benar-benar tidak pernah melihatnya di keluarganya dan apa yang ia lakukan. Tetapi sepertinya ia mengenali sosok tersebut dan ia benar-benar ingin menghabisinya. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini tidak mengatakan apapun membuat Dongchang benar-benar emosi. Pada akhirnya Dongchang segera melasatkan serangan ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya melambaikan tangannya dan sosok Dongchang seketika terlempar mundur. Dongchang pun memuntahkan seteguk darah dan wajahnya pada saat ini terlihat menjadi pucat. Di dalam ilusi ini, Dongchang benar-benar dikalahkan oleh Xiaoyan dengan mudah dan dalam kenyataannya, Xiaoyan dan Dongchang di dunia nyata memang saling berhadapan. Keduanya pada saat ini terlihat menutup mata, namun tubuh Dongchang pada saat ini tiba-tiba gemetar. Darah juga segera mengalir dari sudut mulutnya dan tampaknya apa yang terjadi di ilusi berdampak pada tubuh asli Dongchang. Rupanya inilah keuntungan dunia ilusi yang pada saat sebelumnya diciptakan oleh Xiaoyan. Xiaoyan bisa melakukan apapun yang Xiaoyan mau di dalam dunia ilusi. Pada akhirnya di dalam dunia ilusi ini sosok Xiaoyan benar-benar bisa menghancurkan Dongchang. Tidak hanya tubuh dari Dongchang yang hancur, bahkan jiwanya pada saat ini benar-benar tersebar. Pada akhirnya ilusi benar-benar berakhir dengan Dongchang yang pada saat ini memuntahkan darah. Sosoknya berbaring di lantai sementara Xiaoyan pada saat ini telah membuka matanya. Xiaoyan juga telah mundur beberapa ratus meter jauhnya dan menatap ke arah Dongchang yang pada saat ini terlihat lemah. Tubuh dan jiwa Dongchang terluka parah meskipun ia tidak mengalami pertempuran apapun. Dongchang juga pada saat ini hanya bisa menggertakkan gigi dan secara alami Dongchang mengetahui yang terjadi di dalam ilusi sebelumnya. Di dalam ingatannya, Xiaoyan telah memusnahkan seluruh vitalitasnya. Dongchang pada akhirnya tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa ia benar-benar menjadi semakin tertarik kepada Xiaofeng. Ia khawatir bahkan di dunia spiritual di antara 3000 alam, mereka akan kesulitan melakukan hal yang seperti itu. Setelah itu, Dongchang pada saat ini kembali memuntahkan seteguk cairan merah dan niat membunuh di matanya semakin kuat. Dongchang pun berdiri perlahan dengan tombak yang digenggam dan kembali melesatkan serangan ke arah Xiaoyan tanpa ragu-ragu. Dongchang juga berteriak dengan marah dan berkata meskipun ia sangat penasaran kepada Xiaofeng, tetapi sekarang ia benar-benar ingin mengubah Xiaofeng menjadi mayat. Melihat Dongchang yang pada saat ini dipenuhi dengan niat membunuh, Xiaoyan benar-benar sangat pesimis. Xiaoyan tahu bahwa meskipun Xiaoyan mencoba semua kekuatannya, Xiaoyan tidak akan bisa menutupi kesenjangan kekuatan di antara Dongchang dan Xiaoyan. Bahkan dengan berkah kekuatan dari 6 keinginan, kesenjangan mereka masih terlalu besar. Xiaoyan pada akhirnya dengan cepat segera melarikan diri dengan kecepatan penuh. Xiaoyan juga pada saat ini melesatkan benang emas sebagai pencegahan. Meskipun dengan kekuatan Dongchang, mungkin Dongchang akan bisa melihat benang emas tersebut. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Sementara itu di sisi lain, sosok Dongchang pada saat ini semakin mendekat ke arah Xiaoyan yang bergegas. Namun semakin lama pada saat ini Dongchang tiba-tiba menyipitkan matanya ketika melirik ke arah Xiaoyan. Dongchang pada saat ini melihat sosok Lei Ji yang sedang berusaha untuk mengeluarkan jarum di antara alisnya. Tampaknya hanya dengan sedikit usaha pada saat ini jarum tersebut akan benar-benar terlepas. Dongchang pun menyadari bahaya yang akan terjadi jika jarum tersebut dilepaskan dan Dongchang pada saat ini menggertakkan gigi. Dongchang pada akhirnya menjadi lebih serius dan tiba-tiba segera kembali melesatkan kekuatannya ke arah Xiaoyan. Ia melemparkan tombak merah di tangannya dan pada saat ini juga melesat ke arah Xiaoyan dengan sangat cepat. Ledakan pun segera terjadi dengan tombak yang pada saat ini mengenai penghalang yang dibentuk oleh Lei Ji. Xiaoyan pada saat ini berada dalam radius 5 meter di sekitar Lei Ji. Oleh karena itu, Xiaoyan benar-benar terlindung oleh kekuatan guntur dari Lei Ji. Dongchang juga pada saat ini menjadi semakin muram melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Lei Ji. Ia benar-benar tidak percaya bahwa Lei Ji bisa melakukan hal tersebut. Dongchang pun mengutuk dan bergumam bagaimana mungkin semua ini bisa terjadi. Penjahat Lei Ji ini seharusnya sedang tertidur dan mustahil baginya untuk bangun. Namun meskipun ia pada saat ini terbangun, tetapi semua itu tidaklah bermasalah.
Ia telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan tidak ada jejak origin ki di tubuhnya. Jika ia ingin pulih di saat kekurangan sumber daya seperti di tanah hukuman dewa ini, hal tersebut benar-benar akan membutuhkan waktu yang lama. Setelah selesai berbicara, Dongchang pada akhirnya segera mengubah segel di tangannya dengan sangat cepat. Dongchang pun tersenyum dan bergumam bahwa ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan bisa menggunakan teknik penyegelan terlarang ini. Setelah selesai berbicara, pada akhirnya Dongchang pun segera menggigit ujung lidahnya dan menyemburkan seteguk besar darah. Darah ini seketika tumpah dan menyebabkan pembatasan pola memancarkan cahaya darah. Cahaya ini sangat menyilaukan dan pada saat yang bersamaan, sosok Dongchang pada saat ini muncul di langit di atas dari bintang malaikat. Dongchang pada saat ini segera mengeluarkan teknik penyegelan untuk menyelimuti bintang malaikat. Penyegelan ini juga meresap ke tanah dan benar-benar mengenai setiap jengkal dari permukaan bintang malaikat. Dengan munculnya formasi ini, Dongchang pada saat ini sedikit tersenyum ketika kembali turun menatap ke arah Xiaoyan. Sementara itu tubuh Lei Ji pada saat ini pada akhirnya berhenti bergetar. Jarum baja emas yang telah keluar sebagian juga pada saat ini seolah-olah kembali masuk ke dalam alisnya. Sepertinya kekuatan segel dari jarum ini juga telah diperkuat oleh segel yang baru saja dibentuk oleh Dongchang. Xiaoyan juga pada saat ini melihat pelindung yang dibentuk oleh Lei Ji lama-lama semakin menyusut. Xiaoyan seketika menyadari bahwa tampaknya Lei Ji juga kesulitan untuk mengeluarkan jarum. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Zanlao di dalam hatinya apakah ada cara untuk membuka segel orang ini. Jika demikian tolong beritahu Xiaoyan secepatnya dan jika tidak, Zanlao tentu saja benar-benar harus melawan seorang dogat bintang 6. Begitu Xiaoyan selesai berbicara, aliran informasi pada saat ini segera dikirim ke dalam pemikiran Xiaoyan. Mata Xiaoyan tiba-tiba bersinar terang dan Xiaoyan sedikit mengangguk. Tanpa penundaan lagi, semua origin ki segera melonjak ke seluruh tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan segera mengangkat tangannya. Telapak tangan Xiaoyan pada saat ini berubah menjadi berwarna emas. Xiaoyan tampak seperti menggunakan sarung tangan emas dan Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba mendekati Lei Ji. Xiaoyan segera menggenggam jarum baja yang berada di kening Lei Ji dan tanpa banyak basa-basi Xiaoyan segera mencabutnya. Sambil menggumamkan beberapa kata pada akhirnya jarum tersebut benar-benar seketika terlepas dari kening Lei Ji. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan di pada saat-saat kritis ini, mata Dongchang benar-benar melotot karena Xiaoyan benar-benar telah mencabut jarum baja di antara alis Lei Ji. Jantungnya juga pada saat ini terasa seperti disambar petir di siang bolong. Sementara itu di sisi lain, mata Lei Ji juga pada saat ini tiba-tiba terbuka setelah jarum dicabut. Matanya seketika berkedip dan guntur sepertinya meledak di dalam matanya yang terbuka. Adegan ini tidak hanya membuat Dongchang tercengang, tetapi Xiaoyan juga menarik nafas dalam-dalam. Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan bisa melakukan hal tersebut dengan begitu mudah. Ini adalah cara untuk mendobrak batasan dari segel yang baru saja diberikan dari Zanlao kepada Xiaoyan. Tentu saja setelah Zanlao mengajarinya, efek dari metode ini juga benar-benar sangat mengejutkan. Lei Ji juga pada saat ini terkejut sesaat sebelum akhirnya matanya pada saat ini bersinar dengan penuh kilat. Aura yang menakutkan pada saat ini tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Di bawah ledakan aura ini, Lei Ji juga perlahan mengangkat lengannya sebelum akhirnya melakukan tendangan voli sedikit ke arah Dongchang. Wajah Dongchang seketika berubah drastis dan dengan kekuatan yang tak terlukiskan ini, Dongchang benar-benar terlempar mundur dan seketika menghantam dinding. Dongchang pun memuntahkan seteguk besar cairan merah dan pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan ketika memandang ke arah Lei Ji. Dongchang tanpa sadar bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Itu adalah jarum penyegel dan terkecuali orang yang disegel, semua orang yang menyentuh jarum tersebut benar-benar akan diserang balik. Semua ini benar-benar mustahil karena jika seseorang menyentuh jarum tersebut, meskipun tubuhnya tidak hancur, ia akan terluka parah atau bahkan sekarat. Namun pada saat sebelumnya, Xiaoyan benar-benar melakukan hal tersebut dengan sangat enteng. Xiaoyan mencabut jarum tersebut tanpa kekhawatiran sama sekali. Bahkan tidak ada efek yang diterima oleh Xiao Feng ketika ia melakukan hal tersebut. Dongchang pun pada saat ini tertegun untuk beberapa saat sebelum akhirnya sosoknya segera menekan perasaannya ini. Dongchang pun menggertakkan gigi dan bergumam bahwa Lei Ji baru saja melepaskan segelnya. Namun meskipun begitu, ini hanyalah salah satu dari 3 batasan yang ada. Dengan begitu, Lei Ji pasti pada saat ini sangat lemah dan aura kuat ini sepertinya hanyalah akumulasi dari tahun ke tahun. Sepertinya dengan kekuatannya saat ini tidak akan mungkin bagi Lei Ji untuk bisa menghabisi Dongchang. Dongchang pada saat ini dipenuhi dengan tekad meskipun Dongchang saat sebelumnya dipenuhi dengan keterkejutan. Mampu menjadi seorang utusan dan mampu berkultivasi hingga ke tingkat ini tentu saja harus memiliki mental kuat. Pemikiran dari Dongchang juga luar binasa dan pada saat ini mata Dongchang bersinar terang. Dongchang memantapkan hati dan memutuskan untuk tidak mundur. Dongchang pun bergumam bahwa dalam hal ini ia tidak akan bisa melarikan diri dan ia harus bertempur. Setelah selesai berbicara, Dongchang pada akhirnya kembali menggunakan baju besi berwarna darah. Kecepatan pemulihan Dongchang dari luka-luka juga pada saat ini dapat terlihat dengan sangat cepat. Tombak di tangannya juga pada saat ini telah digenggam dan Dongchang telah bersiap untuk menyerang ke arah Lei Ji. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini benar-benar menegang melihat apa yang dilakukan oleh Dongchang. Xiaoyan pada saat ini mengagumi tindakan yang baru saja diputuskan oleh Dongchang.
Meskipun Dongchang memiliki rasa ketakutan, tetapi Dongchang pada akhirnya memutuskan untuk tidak melarikan diri.